sesuai dengan apa yang dilakukan. Jikalau dicatat dia ahli surga, maka dia akan mudah melakukan amal-amal sebagai ahli surga. Jikalau dia dicatat sebagai ahli neraka, maka dia akan mudah melakukan amal-amal yang mengarahkan dia masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan Sidoarjo dengan mengangkat topik umur terus berkurang, ke akhirat siapkan bekal yang cukup. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha ma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bareng-bareng bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka mudah-mudahan takarub kita di waktu asar ini betul-betul dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hidup yang kita jalani ini pelan-pelan namun pasti akan mendekati kematian kita. Sekali lagi, hidup dan kehidupan yang kita jalani ini pelan-pelan namun pasti akan semakin mendekati ajal kita. Karena itulah, tatkala kita merayakan ulang tahun, kemudian berpesta pora, sehingga kemudian ada nyanyian panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Mestinya ente umure, ente umure, ente umure pe mati. Mestinya begitu. Sehingga apa? Kalau sudah kurang umure, kurang umure, kurang umure, ide mati. Nah, artinya apa? Kalau sudah sadar bahwa setiap hari, tambah bulan, tambah tahun, bukan bertambah usia kita, tapi berkurang umur kita. Maka di saat kita berkurang umur kita, hal apa yang perlu kita perhatikan? Masih ingat dengan pelajaran kita beberapa saat yang lalu yang pernah saya sampaikan di mimbar ini, bahwa satu ketika Rasulullah ada di tengah-tengah orang yang sedang bertakziah, maka Rasulullah mengambil sesuatu sambil dipukulkan ke tangannya. Sungguh manusia tidak akan bisa menghindar dari catatannya apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Mendengar apa yang disampaikan Rasulullah seperti itu, maka sahabat bertanya sambil putus asa, loh ya Rasul, kalau kita ini sudah ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga, berarti kami ini hanya menunggu takdir saja, menunggu keputusan itu saja. Lantas apa gunanya kami melakukan ibadah, usaha ini dan itu, kalau kita sudah dicatat masuk neraka atau masuk surga? Maka jawabannya Rasulullah apa ketika itu yang saya sampaikan? Beramallah, lakukanlah, maka sesungguhnya manusia itu akan dicatat sesuai dengan apa yang dilakukan. Jikalau dicatat dia ahli surga, maka dia akan mudah melakukan amal-amal sebagai ahli surga. Jikalau dia dicatat sebagai ahli neraka, maka dia akan mudah melakukan amal-amal yang mengarahkan dia masuk neraka. Maka ini dapat kita ambil apa? Jikalau kita ini dicatat sebagai ahli surga, maka ketika waktunya sholat, kita betul-betul ringan kaki kita untuk melangkah kaki ke masjid.
Ketika ada orang berbuat dosa, maka kita amat mudah menasihati jangan berbuat dosa. Ketika ada orang lain mengajak berbuat maksiat, maka kita dengan mudahnya menolak ajakan untuk berbuat maksiat. Ini tanda bahwa orang itu masuk dalam kategori catatan-catatan yang nyata, bukti nyata bahwa dia termasuk kemungkinan terbesar akan ditakdirkan sebagai ahli surga. Sebaliknya, jikalau catatannya dia itu ahli neraka, maka ketika diajak berbuat baik susah, tapi ketika diajak berbuat buruk gampang dan semangat. Diajak sholat males, tapi diajak maksiat sangat ringan. Diajak mengumpulkan pahala berat, tapi diajak untuk mengumpulkan dosa ringan. Nah, itulah yang kemudian beruntung, mudah-mudahan kepatuhan kita ketika menjelang azan kita sudah bersiap-siap untuk sholat asar seperti ini. Kita sudah berjalan dari tempat duduk kita berjalan dari tempat berdiri kita dimanapun kita berada, tapi kemudian kita betul-betul ringan untuk melangkahkan kaki di masjid ini. Ini berarti bagian dari catatan bahwa orang yang ahli surga itu akan dimudahkan untuk melangkahkan kaki berbuat baik. Sebaliknya, jikalau dia ditakdirkan sebagai ahli neraka, maka akan dimudahkan untuk melangkahkan kaki untuk berbuat dosa, tapi berat untuk berbuat baik. Maka mudah-mudahan asar yang kita jalankan ini dengan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, karena sesungguhnya alam semesta ini dijaga oleh malaikat Allah yang menghuni siang maupun menjaga malam. Dan waktu asar ini adalah waktu berkumpulnya malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam. Maka mudah-mudahan ini bagian dari isyhad. Sekali lagi, bagian dari isyhad, kesaksian malaikat siang dan malaikat malam. Kita termasuk orang-orang yang berusaha patuh taat kepada Allah dengan melaksanakan sholat seperti ini. Dan sholat berjamaah kita ini penting banget, karena ukurannya nanti adalah diukur orang yang paling baik sholatnya itu. Misalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 orang ini, 16 orang yang kumpul di sini. Maka satu aja yang sholatnya paling bagus, maka ukurannya adalah 1 tadi. Yang 15 ngikut. Itu untungnya kita jamaah itu. Nah, disitulah yang kemudian mudah-mudahan jamaah sholat asar kita ini juga masuk dalam catatan itu. Nah, itu pentingnya jamaah. Tinggal ukurannya nanti saudara ini wudunya bener enggak. Dari evaluasi saya awal-awal dulu itu udah bagus, tapi tinggal beberapa yang belum saya tes untuk wudu. Siapa angkat tangan yang belum saya tes wudu? Tinggal nanti saya lihat. Ini habis ini nanti saya lihat wudunya bener enggak. Kalau wudunya sudah bener, takbirnya sudah bener, gerakannya sudah bener, dan ada bacaan-bacaan yang benar. Bacaan apa yang wajib dibaca? Pertama Fatihah, yang kedua tasyahud. Itu tok, lainnya meneng tok gitu. Ngikut apa yang digerakkan oleh imam, asal tidak mendahului imam gerakannya, maka ukurannya adalah diukur adalah orang yang paling khusyuk di antara jamaah itu. Itu untungnya jamaah. Nah, karena itulah pada kesempatan ini Rasulullah SAW sebagai tambahan buat materi pada sore hari ini, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu an, wis kacerita sangka Abu Hurairah, sudah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Ala adullukum, maukah kalian semua aku tunjukkan? Ala ma yamhullah, atas perkara yang Allah akan menghapusnya, bihi dengan perkara itu, al khotoya, dosa-dosanya. Jadi satu ketika Rasulullah, sahabat, awakmu gelem tak kei resep, tak kei amalan sing dening amalan iku isok busek, isok nglebur, isok ngilangno dosa-dosamu. Bukan hanya menghilangkan dosa-dosa, tapi juga sekaligus wayarfa'u bihi darajat. Wayarfa'u bihi darajat. Bukan hanya menghapus dosa-dosanya, tapi dengan amal itu akan mengangkat derajatnya. Kira-kira sampean mau mengamalkan itu? Jikalau kita lakukan, dosa kita akan dihapus oleh Allah dan Allah akan mengangkat derajat. Mau enggak? Kalau mau, maka qalu, betul. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Nggih ya Rasul, kula purun jeneng ngulang wuruk perkara perbuatan perkawis ingkang saged menghapus dosa kula lan ngangkat derajat kula sedaya. Nggih. Maka kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i alal makarih. Isbaghul wudu'i alal makarih. Isbaghul wudu', sempurnakno wudu ala makarih, ing atase perkara-perkara saat-saat sing gak den senengi. Maksudnya dalam posisi apapun usahakan untuk menyempurnakan wudhu. Saat air melimpah ruah, saat air berkurang dan kekurangan air, tetap wudhu itu disempurnakan. Saat sibuk-sibuknya maupun saat longgar-longgarnya, tetap wudhu disempurnakan. Saat posisi di perjalanan maupun posisi di rumah, tetap wudhu disempurnakan. Saat gopoh utawa ora, wudhu tetap disempurnakan. Apa wudhu yang disempurnakan itu? Idza kumtum ila sholat, apabila kamu akan menegakkan sholat, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Berarti membasuh wajah itu sesuai dengan ketentuan membasuh wajah. Wajahnya dibasuh sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana membasuh wajah yang sempurna? Maka ketentuan wajah itu sesuai dengan tafsir dari wajah itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai kedua rahang ini, lebarnya dari telinga ke telinga. Kalau menurut Imam Hanafi, maka ditambah dengan dipasaknya telinga ini. Nah, itu fagsilu wujuhakum, dibasuh wajahnya dengan sempurna, jangan sampai ada yang kelewatan. Termasuk ini harus kena ini. Ini karena masuk wajah, kemudian ini juga bagian dari wajah, sehingga betul-betul disempurnakan. Awas kalau membasuh wajah kayak orang yang raup, hanya wa isbaghul wudu, sempurnakan wudunya. Kalau sudah membasuh fagsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq,
basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Berarti fasilu wa aidikum, tangan ilal marafiq itu berarti basuhnya dari jari. Sekali lagi, basuhnya dari jari sampai basuhnya dari jari sampai siku, bukan dari siku ke jari. Dari jari-jari ini sampai siku. Lah jari-jari ini dilihat kuku-kukunya yang hitam dibersihkan. Kalau kuku-kuku ujung kuku ini hitam, dibersihkan. Kenapa? Kalau tidak dibersihkan, hitamnya kuku-kuku ini akan menghalangi masuknya air ke anggota wudhu sampai siku. Baru setelah kedua tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepalamu. Kalau menurut Imam Syafi'i minimal 3 helai. Kalau menurut Imam Hanafi sepertiga kepala. Kalau menurut Imam Maliki seluruh kepala. Kalau menurut Imam Hambali seluruh kepala lanjut ke telinga. Famsahu biru'usikum. Kalau famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, disempurnakan membasuh kaki. Kaki itu mana? Dari jari sampai mata kaki. Sampai mata kaki dari jari, di sela-sela. Wa isbahu, di sela-sela jari-jari, di sela-sela. Nah, itu namanya menyempurnakan wudhu dalam kondisi apapun, termasuk di saat yang tidak disuka. Itu pertama. Jadi siapapun yang wudhu disempurnakan dalam kondisi apapun, itu termasuk amal yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kenapa? Karena tetesan air, sekali lagi, tetesan air begitu selesai wudhu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh muka ini luruh bersamaan dengan tetesan air. Dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan luruh bersamaan dengan tetesan air terakhir. Dosa-dosa yang dilakukan kepala luruh bersamaan dengan tetesan air. Dosa-dosa yang dilakukan kaki luruh bersamaan dengan tetesan air wudhu tadi. Jadi ketika wudhu ini menghapus dosa kita, maka dihayati betul. Saat membasuh muka, ya Allah, iki mau diambung sopo iki, ya Allah, sing irung nyonyo, tahu irung nyonyo? Sing nyonyo sapa? Kucing kan? Makan lah. Irung sing nyonyo ya. Irung sing nyonyo nggo serak gasruk ae pipine wong e. Kadang pipine tembok diwambungi. Siapa sing ngambung pipine tembok? Pipine tembok diwambungi. Ini juga ya Allah, irung iki mau ngambung sapa ya Allah? Iki mau moto ndelok apa ya Allah? Iki lambe mau ngomong apa ya Allah? Jaluk sepuro sing dilakoni muka yang ada di muka ini. Minta ampun kepada Allah. Itu namanya menyempurnakan wudhunya dihayati. Tangan pun begitu, ketinggal membasuh tangan pun begitu, membasuh kaki pun begitu. Sambil mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni sekaligus mengangkat derajat. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Wa kathratul khuta ilal masajid. Wa kathratul ngakeh nom mlaku. Memperbanyak langkah kaki ilal masajid, menuju ke Nah ini jalan kita dari rumah, dari kantor, dari kamar ke masjid untuk sholat asar tadi. Ini akan memperbanyak langkah itu. Ini akan menghapus dosa, karena setiap langkah di dalam riwayat yang lain, setiap langkah akan dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Nah kalau nanti coba hitungin, nanti besok insya Allah saya kesini, lapor berapa langkah dari kamar ke sini, dihitung nanti. Ini nanti langsung ke kamar, coba dihitung ya berapa langkah ya, hitungin berapa langkah. Misalkan ke sana 100 langkah, berarti ke sana 100, ke sini 100, berarti akan dihapus 200 dosanya.
diangkat 200 derajat. Karena setiap langkah itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat sesudah sholat. Jadi sesudah sholat begini tidak langsung lancing, tidak langsung salam pelencing, tapi wiridan dulu, zikir dulu. Makanya di dalam riwayat yang lain, satu ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, hei sahabat, opo gelem, apakah maukah engkau aku tunjukkan, jikalau engkau melakukan itu maka engkau akan melampaui untuk masuk surga lebih dahulu, mendahului orang-orang terdahulu, kecuali orang itu melakukan amal yang sama sesuai dengan apa yang engkau lakukan. Maka sahabat laki-laki menjawab, nggih, ya saya mau ya Rasul. Kemudian Rasulullah melanjutkan, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat. Maka niscaya engkau akan melampaui orang-orang baik yang telah dijamin surganya. Engkau akan disii melebu surga. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kalau kemudian ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih-buih lautan. Di dalam riwayat, walau dosa itu sebanyak butir-butir pasir di lautan. Jadi menunggu habis sholat wiridan. Yang terakhir, lah disitulah fadzalikumur ribat, maka demikian itu termasuk orang yang ribat. Apa itu ribat? Berjihad, memerangi musuh, mengikat, menyiapkan kuda, dan orang yang menyempurnakan wudunya, berjalan menuju masjid, kemudian menunggu sholat sesudah sholat, maka ini termasuk orang yang seperti orang yang siap untuk berperang memusuhi musuhnya. Musuh apa yang paling berat buat kita? Musuh hawa nafsu kita, musuh males, musuh ingin maksiat, musuh ingin berbuat dosa. Inilah yang kemudian akan menjadikan mudah-mudahan kita kemudian dapat mempersiapkan amal ibadah kita, amal soleh kita, sehingga disamakan seperti orang yang berangkat berperang ke medan laga membela agama. Karena seluruh itu adalah bagian dari menyelamatkan agama yang ada di dada kita. Kiranya ini mudah-mudahan Allah ridha, dan keridhaannya Allah mudah-mudahan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyya min syarri ma syadin. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah saudara-saudara kami, selamatkanlah teman-teman kami untuk senantiasa beribadah kepadamu. Jauhkanlah kami semua dan yang kami sebutkan tadi jauh dari maksiat. Maka bimbinglah kami semua ya Allah jalan yang mudah menuju surga, dan jangan engkau permudah menuju neraka. Sekali lagi ya Allah, mudahkanlah kami jalan menuju surga, bukan jalan menuju neraka. Dengan demikian bimbinglah kami semua ya Allah untuk tetap berusaha menjadi orang yang solih-solihah, patuh taat kepadamu ya Allah, ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli kebajikan, senantiasa menebar kebajikan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan bimbinglah kami semua ya Allah untuk menuju akhir yang husnul khotimah, umur yang husnul khotimah, keluarga yang husnul khotimah, pekerjaan yang husnul khotimah, hidup dan kehidupan yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.